Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhat talabah, ayyuhal ikhwan fillah, nata'allamu huna ikhdal qawaid at-tashrifiyah. Wal an sanabhas an tasrif al-lughawi lil fi'lil madi wal mudhari'. Wa nabda'u huna min tasrifil fi'lil madi thumma tasrifil fi'lil mudhari' thumma al-amthilah minhuma. Wa hadhil mawad ad-dirasiyah lis-shafil 'ashir bi qismid diniyah bil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah sharaf terkait dengan tasrif lughawi untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan sebagaimana menu yang tersedia di sini, kita nanti akan mempelajari mulai dari tasrifnya fi'il madhi lughawi dan tasrifnya fi'il mudhari' serta beberapa contoh dari tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari' al-lughawi. Tayyib, ayyuhat talabah, nabda'u bi ta'rifit tasrif awis sorfi. Kita mempelajari tentang pengertian dari tasrif itu apa. Inda sorfiyin, menurut ahli sorof, at-tasrif awis sorfu, at-tasrifu awis sorfu huwa tahwilul asli al-wahid ila amthilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsudatin la tahsulu illa biha, katahwilid darbi ila daraba wa yadribu wa daribun wa nahwu dzalika. Sharaf menurut ulama ahli sharaf, adalah perubahan dari satu asal atau satu kata ila amsilatin mukhtalifatin, pada beberapa kata yang berbeda-beda atau beberapa contoh yang berbeda, lima'anin maqsudatin, untuk makna tertentu yang la tahsulu illa biha, yang makna tertentu tadi tidak akan berhasil, tidak akan terjadi kecuali dengan merubah, dengan melakukan tasrif tadi, kecuali dengan ila amsilatin mukhtalifatin tadi. Seperti perubahan kata ad-darbu. Kalau ad-darbu ini adalah masdar karena ada alnya di sini. Jadi ini jelas isim, masdar, dan ini berarti pukulan. Kemudian ketika berubah menjadi doroba berarti fi'il madhi, artinya waktu lampau, sudah memukul. Wa yadribu, dan sedang atau akan memukul. Wa daribun, kalau ini tidak terkait dengan waktu, orang yang memukul karena ini isim fa'il. Wa nahwu dzalika, dan sebagainya. Jadi perubahan dari satu kata ke kata yang lain, dari satu akar kata dirubah ke beberapa bentuk, itulah yang dinamakan sorof. Dirubah ke beberapa bentuk dengan tujuan untuk menunjukkan makna tertentu, makna yang dimaksud. Wa arafna anna at-tasrif guna yang qasimu ila qismaini, bahwa tasrif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tasrifun istilahiyun, tasrif istilahi, dan yang kedua adalah tasrifun lughawiyun, tasrif lughawi. Dan kita akan mempelajari yang tasrif lughawi khususnya untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Untuk tasrif istilahi ini adalah tasrif yang kalau kita lihat di buku Al-Amthilah At-Tasrifiyah, itu adalah tasrif yang menyamping dari kanan ke kiri. Contohnya doroba yadribu dorban wa madroban fa wa doribun wa daga madrubun idrib la tadrib madrobun midrobun.
sona yasunu sonan wa masonan fa huwa shainun wa dzaka masunun sun latasun mason mis wanun. Itu contoh tasrif istilahi. Kalau tasrif lughawi ini adalah tasrif yang ke bawah. Tasrif yang ke bawah. Contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu adalah contoh tasrif lughawi. Tasrif yang ke bawah. Nah, perbedaannya apa? Kalau tasrif istilahi ini perubahannya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' kemudian ke masdar, itu menunjukkan makna-makna yang berubah. Tidak hanya makna yang berubah, tetapi juga menunjukkan ada yang dibarengi dengan waktu dan ada yang tidak dibarengi dengan waktu. Ini yang tasrif istilahi. Kalau yang tasrif lughawi, perubahannya hanya dikarenakan pelakunya yang berbeda. Kalau pelakunya satu orang laki-laki bagaimana, dua orang laki-laki bagaimana, banyak orang laki-laki bagaimana, satu orang perempuan bagaimana, kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, kalian laki-laki, itulah yang nanti kita bahas di tasrif al-lughawi, tasriful lughawi, at-tasrif al-lughawi, tasrif yang ke bawah. Jadi doroba, dorobu itu karena perbedaan pelaku. Kalau doroba dia laki-laki satu memukul, doroba dia laki-laki dua memukul, dorobu mereka atau dia laki-laki banyak memukul. Itu yang membedakan tasrif lughawi dan istilahi. Kalau istilahi tadi perubahan bisa dari bentuk fi'il ke bentuk isim, atau dari satu kata yang dibarengi dengan waktu dan tidak dibarengi dengan waktu. Ini yang istilahi. Kalau yang lughawi ini yang ke bawah, yang berbeda hanya pelakunya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, misalkan seperti ini yang tasrif al-lughawi karena perbedaan pelaku saja. Contohnya di sini adalah kata kataba. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katab. Nah ini kalau dilanjutkan seperti ini. Katab, ta, katabtu, ma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katab. Nah ini semuanya hanya karena perubahan pelaku. Misalkan kataba itu pelakunya huwa, dia laki-laki satu. Kalau kataba ada alifnya, ini dia laki-laki dua. Kalau katabu hum, mereka berarti yang pelakunya. Mereka menulis. Artinya dari atas sampai paling bawah tadi artinya menulis. Hanya saja pelakunya yang berbeda. Contoh kalau yang di sini misalkan katabta, kamu laki-laki satu menulis. Katabtuma, kamu laki-laki dua menulis. Sampai terakhir katabtu, saya menulis. Kalau katabna, kami atau kita menulis. Contoh yang lain di sini kalau dalam bentuk mabni maklum itu pelakunya diketahui. Kalau majhul itu pelakunya tidak diketahui. Misalkan kutiba zaitun, zaid itu kok kutiba kok di zaid. Kutiba atau kutibat ar-risalatu. Kutibat ar-risalatu. Surat itu ditulis. Berarti yang menulis siapa kita kan tidak tahu. Berbeda kalau kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad menulis surat. Berarti itu yang ini perbedaan mabni maklum. Maklum itu artinya diketahui pelakunya. Kalau majhul tidak diketahui pelakunya. Jadi sama proses tasrif lughawinya juga sama. Dari kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, ini kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtunna, kutibtu, kutibna. Sama, ini tadi yang kasus pada fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Dari kataba menjadi yaktubu, kataba yaktubu, katban kitabatan itu ya. Kataba yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna.
taktubu taktubani, taktubuna taktubina taktubani, taktubna aktubuna aktubu. Ini memang harus setidaknya hafal untuk untuk membedakan pelakunya siapa. Pelakunya laki-laki satu, dia laki-laki satu, tentu akan berbeda dengan dia laki-laki dua atau dia perempuan satu. Kalau yaktubu itu dia laki-laki satu, menulis. Yaktubani dia laki-laki dua sedang menulis, karena ini fi'il mudhari' ya. Bisa berarti sedang atau yang akan datang. Kalau taktubu ini kemungkinannya ada dua. Kalau tidak dia perempuan yang sedang menulis, bisa kamu laki-laki menulis. Taktubu itu bisa anta, bisa hiya. Nah, untuk membedakannya seperti apa? Ya nanti dilihat konteks kalimatnya seperti apa. Kalau di dalam konteks kalimat tersebut pelakunya misalkan Fatimah, ya berarti taktubu itu yang dimaksud adalah hiya. Kalau pelakunya adalah Muhammad, seorang laki-laki, taktubu berarti kamu Muhammad, misalkan seperti itu. Jadi tinggal lihat konteks kalimatnya, intinya seperti itu. Karena taktubu ini sama dengan taktubu yang ada di sini. Ini sama toh? Ini anta, kalau tadi yang taktubu yang ini adalah hiya. Baik, selanjutnya ini tadi kalau mabni maklum. Kalau yang mabni majhul bagaimana? Yuktabu, yuktabani, yuktabuna, tuktabu, tuktabani, yuktabna, tuktabu, tuktabani, tuktabuna, tuktabina, tuktabani, tuktabna, uktabu, nuktabu. Ini artinya kalau yang ini taktubu menulis, kalau tuktabu ditulis. Nah, kalau yang ini dia berawalan ditulis karena pelakunya tidak diketahui. Seperti itu. Dan yang bisa ditasrif untuk fi'il amr itu mulai anta ya. Jadi dhamir mukhatab mudzakkar dan mukhatab muannas. Selain itu tidak ada, karena memang kalau yang disuruh itu mestinya kamu. Masa menyuruh dia? Kan ya sulit. Orangnya tidak ada kok disuruh. Kalau kamu itu berarti orangnya ada di situ. Misalkan uktub, tulislah kamu. Atau nek bahasa Jawanya nuliso sira. Kamu, tulislah kamu. Tulislah wae kamu. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ini untuk kamu laki-laki satu uktub, kamu laki-laki dua uktuba, kamu laki-laki banyak uktubu, uktubi, kamu perempuan satu uktuba, kamu perempuan dua uktubna, kalian perempuan banyak, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain sama saja dengan yang tadi, dari dimulai dhamir ghaib, sa'a, sa'aya, sa'au, sa'at, sa'ata, sa'aina, sa'aita, sa'aitu, ma sa'aitum, sa'aiti, sa'aituma, sa'aitunna, sa'aitu, sa'aina. Ini sama. Kemudian kalau dibuat majhul su'iyat ya. Su'iyya, su'iyat, su'iyata, su'ina, terus su'ita, su'ituma, su'itum, su'iti, su'ituma, su'itunna, su'itu, su'ina. Kalau yang fi'il mudhari' mulai dari yas'a, yas'ayani, yas'auna, tas'a, tas'ayani, yas'aina, terus tas'a, tas'ayani, tas'auna, tas'aina, tas'ayani, tas'aina, as'a, nas'a, seperti itu. Jadi mirip-mirip ini memang ya, mirip-mirip. Seperti itu, saya kira cukup. Yang jelas tadi bisa dibaca sendiri karena di sini juga sudah berharokat lengkap. Saya kira bisa dipelajari sendiri. Dan untuk lebih memperdalam materi tentang tasrif lughawi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari', silahkan dicari 5 fi'il madhi, terserah 5 fi'il madhi dan 5 fi'il mudhari'. Kemudian kalian coba untuk mentasrif lughawi, ditasrif ke bawah 5 kata tadi. 5 kata
madi dan 5 kata mudhari ditasrif ke bawah. Nah, itu semoga menambah pemahaman kita dan semoga ilmu ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.